Halo guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Di video kali ini kita akan unboxing ya guys ya, barang lama tapi masih baru. Saya beli barang ini di tahun 2020 guys, cuman belum sempat saya konten, jadi sudah 6 tahun. Jadi ini adalah mesin jahit portable Butterfly CH8530A guys. Ini dia barangnya. Saya beli di online store waktu itu. Sekarang harganya 1.830.000 guys. Kalau dulu mungkin masih lebih ya guys ya. Jadi kebetulan kartu garansi dan buku-bukunya masih saya simpan ya guys ya. Ini terbaca kita beli di tahun 2020 29 Mei guys. Jadi sudah nggak garansi lagi sih ini, karena sudah 6 tahun ya. Garansinya kan 12 bulan. Oke, ini dia mesin jahit Butterfly tipe CH8530A. Ini kelebihannya apa sih guys? Ini sudah 10 tahun kita baru mau review, sudah 6 tahun kita baru mau review. Sebenarnya saya suka nih mesin ini. Nah, sudah mulai berdebu ya guys ya. Nah, kelebihannya dari mesin ini adalah, yang saya paling suka adalah ini guys. Nanti kita tunjukin. Ini fitur yang ada di sini yang paling saya suka nih. Kita memasukin jarum nggak perlu ribet-ribet, harus pakai kacamata, kaca pembesar atau masukin manual. Ini ada fungsi semi otomatis ya untuk memasukkan jarum ke mesin cuci. Ini sih yang kalau menurut saya sih yang paling unik dan paling saya sukai fiturnya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet, bingung nyari lubang jarum yang sangat kecil ya guys ya. Kita tinggal langsung masukin aja, beres. Ini fitur pertama yang paling saya suka. Nanti kita praktekkan guys. Yuk kita review barangnya semuanya. Tentunya karena ini mesin jahit listrik, kita pasti dapat ini ya, kabel pijakan ya. Ini diinjak buat ngegas. Kalau sedikit pelan, kalau full dia akan kencang gitu ya. Satu kabelnya ini nanti mengarah ke mesin jahitnya, satu ke colokan listriknya guys. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia barangnya guys. Mesin jahit CH8530A. Oke, selain itu fitur apa lagi yang ada di mesin jahit ini? Yang kita mulai dari yang saya sukai ya. Ini banyak nih guys, banyak pilihan. Jadi ada 2 tombol atau 2 selektor. Nah, yang bisa kita pilih ini penunjuknya ya, angkanya ini A gitu ya, yang atas. Kalau yang ini angka 1. Nah, dari 2 tombol ini akan menghasilkan kombinasi yang beraneka macam di sini guys. Ini ada gambarnya, mulai dari standar, kemudian zigzag, zigzag berjarak, sandi rumput, semuanya sampai menuka yang kayak bergelombang gitu. Nanti kita praktekin satu-satu. Kemudian ada yang S1 yang tiga kolom, terus kemudian bentuknya silang, bentuknya seperti D, kemudian sampai bentuknya khusus gitu ya. Ini bisa kita mainkan semuanya guys. Ini salah satu fitur kelebihan mesin jahit yang tipe Butterfly yang ini, yang baru, kalau dibandingin dengan mesin jahit konvensional guys. Itu fitur yang ada di kombinasi dari 2 tombol yang ada di sebelah kanan ini. Oke, kemudian kalau kita lihat di atas guys, di sini ini ada 2 fitur juga untuk kombinasi pengaturan. Satu ini jarak, satu ini lebar gitu ya. Jadi dari 2 tombol ini bisa ngatur seberapa rapat dari jahitan kita, kemudian seberapa lebar dari jahitan kita. Ini gambarnya. Kalau 1 0 ini 1 ini berarti
rapet gitu ya. Terus kemudian kalau kita fullin 5 ini berarti sangat lebar. Nanti kita coba kita tes beberapa kombinasinya. Nah, ini dua kombinasi ini bisa kita gunakan. Cuman defaultnya disarankan sih di kisaran 5 sama 4. Kemudian kalau ini di kisaran 2 sampai 3 untuk yang settingan standarnya. Itu saja sih yang sedikit berbeda dengan fitur yang mesin jahit yang konvensional. Kemudian kalau ini buat ngatur mundur ya guys ya. Kalau kita mau mundurin mesin jahitnya, kita pencet ini, jalannya akan mundur. Kalau kita lepas, ini akan balik lagi. Terus kemudian, nah ini cara masangnya juga dikasih tunjuk ya, panahnya seperti apa, kemana, sehingga kita nggak salah memasukkan ya. Terus kemudian ini ada satu fitur lagi yang di sebelah sini. Ini buat menggulung benang ya guys ya. Benangnya ini bisa kita gulung di sini. Untuk yang di dalam posisi mesin jahitnya, ini bisa kita gulung di sini sampai penuh, baru kita masukkan ke dalam mesin jahitnya. Nah, tempat benangnya ada di sini guys. Ini kebetulan buat ngangkatnya ya, buat ngangkat mesin jahitnya. Terus kemudian ini arahnya, panahnya gimana kalau kita posisi menjahitnya. Ini ada pengaturan di kekencangan dari jepitan dari posisi mesin jahitnya ini guys. Itu sih paling kira-kira sedikit review mengenai mesin jahit ini. Kemudian di bagian depan guys, ini ada bukaannya guys. Satu tempat untuk membuka atau memasukkan benang yang ada di bawah sini. Nah, ini benangnya ada di bawah sini beserta tempat benangnya ya. Nah, ini dia guys. Nih, kemudian nanti kita coba dari awal ya guys ya. Kemudian setelah kita pasang seperti itu, misalnya di sini ada tempat menaruh barang atau peralatan jahit yang kira-kira yang sering kita gunakan ya, mungkin gonta-ganti sepatunya atau gonta-ganti benangnya dan seterusnya, bisa kita taruh di sini. Jadi bentuknya portable, bisa langsung dipasang seperti ini guys. Tara, semudah itu ya. Oh ya, ini buku petunjuknya guys. Simpan petunjuk ini. Jadi karena disuruh nyimpan ya saya simpan. Intinya sih ini ada bagian-bagian daripada mesin jahitnya, kemudian aksesorisnya guys. Kita kalau mau milih bentuk atau aksesoris tertentu yang digunakan untuk jahit tertentu, ini ada di sini. Makanya saran saya sih simpen saja bukunya. Ini nanti penting suatu saat kalau kita butuh mode-mode jahitan yang khusus atau tertentu guys. Oke, kemudian misalnya ini cara memasang pegangan sepatu, ini juga ada di sini. Jadi secara umum sih sudah ada ya di buku petunjuknya. Nah, nanti akan ada juga jahitan yang khusus yang dimana kita harus mengganti dari sepatunya gitu ya guys ya. Sepatu keliman misalnya. Nah, kalau seperti itu caranya sepatunya pun juga khusus gitu ya bentuknya. Nah, itu juga dikasih tahu bentuk sepatunya seperti apa, terus kemudian settingan cakram lebar jahitan sama cakram panjang jahitan itu seperti apa. Ini tadi ya, yang di atas ini satu buat panjang, satu buat lebar gitu ya. Nah, contohnya aksesoris yang ini untuk menambal atau darning. Jadi kakinya kita ganti seperti tipe yang ini yang ada lubang bulat, kemudian tapaknya juga kita pasang yang seperti ini. Jadi ada dua sehingga kita bisa menjalankan
mode darning dengan settingan di tengah sama cakram panjang jahitannya 0 karena dia akan bebas ya geraknya ya seperti ini. Jadi semua settingan ada, aksesorisnya harus disesuaikan. Jadi disimpan saja buku petunjuk ini, suatu saat mungkin butuh ya untuk mengoperasikan. Oke, langsung saja kita praktekkan guys. Oke, yang pertama pasang colokan listriknya ya guys ya, yang ada di mesin jahitnya. Ini dia, pasang saja di sini guys. Nah seperti itu. Kemudian oh ya, sebelum kita nge-review ke peralatan atau kita operasional, ini mesin ini guys made in China ya. Kemudian daya yang dibutuhkan itu cuman 70 watt sih guys, jadi nggak gede. Jadi kalau buat jahit full sehari-hari itu saya kira nggak akan nyedot banyak listrik ya guys ya, karena cuman 70 watt ya, secara setara satu satu lampu 70 watt, atau mungkin lebih rendah daripada wattnya TV ya guys ya, karena dia hanya satu motor penggerak saja sih dan nggak besar. Oke, kemudian untuk pijakannya jangan lupa ini ditaruh di bagian bawah kita ya guys ya. Cari saja bagian yang paling nyaman untuk diinjak, jadi kayak pedal gas gitu ya. Kebetulan nanti di sini nanti saya taruh di bawah sini guys, biar saya enak nanti ngegasnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian powernya kita colok ke listrik. Oke, setelah power kita colok ke listrik, ini ada tombol on off-nya ya guys ya di sini untuk nyalain mesin jahitnya. Kemudian kalau kita nyalain, ini ada lampu yang bakalan nyala guys. Nah, seperti itu. Kalau lampunya udah nyala berarti powernya sudah masuk dan siap untuk dilakukan proses jahit menjahit. Oke, langsung kita posisikan. Oke, yang pertama kita isi magazin dulu ya. Bagian bawah dari mesin jahit itu kan kalau kita menjahit ada bagian bawah yang benang untuk kita jahitkan. Ini kita isi dulu. Dari mana? Dari sini guys. Ini tempat benangnya. Kemudian kita pasang di sini. Nah, seperti ini guys. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam lubang dari magazinnya benang ini guys, atau kita buat langsungan aja, kita putar manual. Nah, kemudian sambil kita injak, ini kan nanti muter ya guys ya, yang ini. Kita arahkan ke sana. Nah, ini kan muter nih. Ini bisa kita gunakan untuk menggulung guys, menggulung magazin dari bagian bawah mesin jahitnya. Jadi otomatis kita bisa jalankan ini sampai penuh ya guys ya. Jadi kita bisa isi sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh dia nggak mau jalan guys. Bentar, ini copot. Ini saya rasa udah mulai penuh ya, jadi sudah nggak bisa jalan lagi. Nah, kalau seperti ini berarti bisa kita lepas, kemudian
kita pasang untuk settingan benang yang atasnya guys. Nah, kita ngikutin alur saja guys. Di sini ada alurnya, arahnya kita masukin di posisi yang pertama ini. Nah, ini pertama satu, kemudian kedua di posisi ke belakang dulu, baru ke depan sini guys. Nah, seperti ini. Kemudian ketiga, kita ngikutin alur lagi, turun ke bawah. Dari bawah ini nanti kita naik lagi guys, sesuai dengan panah. Ini panahnya kan diminta naik lagi. Nah, kemudian setelah naik kita lihat atau kita posisikan ininya ke atas. Nah, ini udah di atas, berarti kita putar turun lagi. Nah, setelah turun baru kita posisikan ke benangnya atau ke jarumnya guys. Nah, setelah sampai bawah, ini yang tadi di awal saya bilang bagian yang paling saya suka guys. Apa? Karena masukin jarumnya itu gampang dan nggak perlu ngelihat lubang ya guys ya. Nih, kita tinggal naruh di sini, kemudian posisi ininya kita dorong ke bawah, kita turunin. Nah, kemudian kita taruh di situ guys ya. Benangnya kita taruh di situ. Nah, kemudian kita masukkan ke sini guys. Nah, ke antara lubang dan jarum ini. Setelah masuk, kita lepas guys. Sedikit kita tahan, jangan ditekan ya. Terus kemudian kita lepas. Nah, benang sudah masuk guys, masuk ke bagian belakang ini. Nah, ini kita tinggal tarik saja. Tuh, semudah itu guys. Kita nggak perlu ngelihat lubang jarumnya ada di mana. Jadi ini otomatis sudah bisa kita pakai langsung gitu ya. Nah, tadi yang bagian bawahnya kan belum kita masukin ya. Sekarang kita masukin guys untuk magazinnya. Ini kita lepas dari bawah. Nah, ini dia. Kemudian magazinnya kita pasang. Nah, kita taruh di sini guys. Seperti biasa kita masukinnya, kita tarik dulu yang belakang sini, kita pasin ya. Posisinya di atas ya ininya. Nah, seperti itu. Kalau dia sudah ngunci berarti sudah masuk. Nah, kemudian kita putar manual. Jadi handle putarannya ini kan kita sekalipun matic, ini ada manualnya buat muter posisi jarumnya ini guys. Jadi biar dia masuk ke salah satu lingkaran atau lubang dari magazinnya ini untuk ngambil benangnya yang ada di dalam. Nah, ini dia. Ini udah keambil, tinggal kita tarik. Jadi pastikan benang sudah bisa naik ke atas. Jadi tidak ada di bawah sini. Kalau sudah naik ke atas, satu yang dari bawah ini sudah ada, satu yang dari jarum sudah ada, artinya proses jahit menjahit sudah siap kita jalankan. Oke, setelah itu kita tutup lagi guys. Nah, seperti ini. Oke, kemudian langsung kita coba praktekkan dengan berbagai mode yang ada di sini ya guys ya. Oke, yang pertama kita coba dulu mode standar yang lurus-lurus saja guys. Nah, ini mode standar yang lurus-lurus saja dan lumayan rapat nih. Nah, kerapatannya atau jaraknya bisa kita setting ya ke yang
sebelah kerapatan ini guys. Jadi kalau kita mode A, nah ini kebetulan tadi saya pakai kerapatan 1, ini bisa kita naikin juga untuk kerapatannya. Kita coba 3 gitu ya untuk kerapatannya. Langsung saja kita tes guys, dengan setting yang sama A, cuman kita buat kerapatan yang berbeda. Nah, ini dia bedanya antara kerapatan 1 dengan kerapatan 3. Jadi nanti kalau jahit tergantung mau pilih yang pengen rapet apa enggak, tinggal setting yang di bagian sini aja. Ini mau kerapatan 1 atau kerapatan 3. Oke, kita coba yang tengah-tengah aja dulu, yang antara 2 sama 3. Kemudian kita pakai mode yang B. Nah ini dia guys, mode B kita geser 1. Kemudian kita coba kita cek hasilnya seperti apa. Kita bolak-balik aja guys ya. Nah ini dia guys, kelihatan nggak? Jarumnya itu ke kiri dan ke kanan guys. Nah kalau kita pakai mode B seperti ini guys, sesuai dengan janjinya. Janjinya itu seperti gambarnya ini, B sama ya. Oke, kemudian kita tes untuk yang C. Oke, langsung kita praktekin untuk yang C. Ups, maaf, ini ada yang nyangkut nih benangnya. Oke, untuk yang C ini hasilnya kita potongin dulu sisa-sisanya. Nah ini yang C guys, hasilnya seperti ini bentuknya. Jadi agak jarang-jarang gitu ya, nggak mirip dengan gambarnya ya, nggak mirip banget dengan gambarnya. Ini dari sini sih sebenarnya kita bisa atur kelebarannya juga ya. Untuk yang C kita coba kita ulangin, hanya saja lebarnya kita tambahin guys. Bentar. Nah oke, ini untuk gambar atau ini untuk yang C ya guys ya. Nih hasilnya ini yang C dengan settingan yang kita lebarin guys ya. Ngelebarinnya ada di mana dia? Ngelebarinnya ada di sini tadi. Ini kita rubah menjadi 5 tadi, cuman kita balikin lagi biar sama dengan settingan yang lainnya, kita taruh di tengah ya. Kemudian kita coba yang D ya guys ya, atau biar ekstrim kita balikin ke 5 lagi, kita coba yang D. Jadi biar ketahuan seberapa lebar atau lebarnya itu bagus apa enggak gitu ya. Oke, kita coba yang D guys. Tara, bener nggak kayak sandi rumput ya? Lumayan lah ya, kayak sandi rumput untuk yang D ini.
Kemudian untuk yang E kita coba juga. Nah, untuk yang E sesuai dengan gambar ya. Jadi rumputnya itu ke kiri ya, tinggi rumputnya ke kiri. Nah, kebalikannya dengan yang F. Yang F itu rumputnya ke kanan. Kita pindah dulu ke F. Sekalian kita lihat, kita bandingin. Nah, ini dia guys. Untuk yang F rumputnya ke kanan sesuai dengan gambar ini ya. Oke, kita lanjut G H I J K ya guys ya. Langsung kita percepat ya guys ya. Kita infokan aja sesuai dengan gambar. Untuk G dulu. Untuk G sudah jadi seperti ini terakhir. Kemudian sekarang kita coba kita lanjut H. Oke, H alurnya kurang lebih agak mirip ya dengan gambar. Kemudian jadi bagusnya yang portable ini kita bisa bikin motif sesuka settingan kita ya. Terus kemudian kita E. I ini guys, I jadinya seperti ini guys ya. Ada kayak alur mirip-mirip kayak bentuknya yang ini ya, jadi kurang lebih hampir sama. Kemudian kita coba J guys. Oke. Nah, untuk J ini khusus dia itu seperti miring ini ya, miring terus balik, miring balik gitu guys. Nah, ini motifnya untuk yang J, terakhir untuk yang K guys. Nah, ini dia untuk motif K. Yuk kita cocokin masing-masing motif ya. Di sini sesuai dengan motif apa enggak sih sebetulnya. Nah, ini dia guys. Ini yang A. Kemudian oke lah pasti ya. Yang B lurus ini mirip. C ini tergantung lebarnya. Kemudian D itu kurang lebih sama ya, rumputnya beda dikit. E dan F. Oke, G ini H I J K. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi silakan bisa pilih menu yang digunakan. Oke, sekarang kita pakai set menu yang kedua guys. Ini pakai S1. Nah, ini lebih ekstrim lagi nih. Kita tinggal pindah ke atas S1. Nah, kemudian kita taruh mulai dari A lagi ya guys ya. Kita balikin dari A. Nah, kita mau nyoba S1A sampai K. Kita lihat hasilnya seperti apa.
Untuk settingan kita coba buat 4 aja biar nggak terlalu ekstrim. Terus untuk lebarnya juga sama. Oke, kita mulai dengan S1A. Nah, ini dia kayak double 3 gitu guys ya. Sekali jalan dia langsung dobelin 3. Ini S1A. Kemudian kita coba S1B. Oke, S1B juga sama, sekali jalan dia didobelin ya, 2 atau 3. Kalau gambarnya sih 3. Kemudian kita coba lagi yang S1C. S1C ini kayak bikin anyaman guys. Coba kita lebarin. Nah, ini dia guys. Ini lebar 3, ini lebar 5 ya guys ya. Kelihatan banget ya. Kita lebarin. Ini S1C. Kemudian kita lanjut S1D guys. Oke, S1D sudah kita buat ya. Ini agak ada sambungan karena benangnya tadi sempat putus. Kemudian kita lanjut S1E guys. Oke, yang D ini kayak sandi rumput. Kalau yang E ini kayak segitiga ya bentuknya. Ini sekarang yang E. Nah, kemudian kita lanjut settingan yang F. F ini harusnya hampir kayak kebalikannya D guys. Nah, ini dia yang F, hampir kayak kebalikannya D ya. Kemudian kita EF, sekarang yang G. G ini bentuknya segitiga tapi ada kurungannya guys. Oke, ini kayak segitiganya E, tapi model kayak rapat gitu ya, segitiga bolak-balik. Kemudian setelah G, kita lanjut H. Nah, ini bentuknya kayak sirip ikan guys. Nah, kayak sirip ikan atau kayak dahan gitu ya untuk yang H. Terus kemudian untuk yang I guys sekarang.
Nah, yang ini kayak zigzag ini sih guys, zigzag tapi bolak-balik guys. Kemudian yang J, ini yang J juga agak tidak beraturan ya kalau ngelihat gambarnya. Nah, ini sesuai gambar sih, agak tidak beraturan, kayak mengarang bebas gitu ya. Kemudian yang terakhir K. Oke. Nah, tada, ini dia. S1A sampai K ini sudah selesai. Tadi yang A sampai K juga sudah selesai. Jadi banyak fitur yang bisa kamu pilih di mesin jahit Butterfly CH8530 ini. Ini aja guys. Kalau menurut saya sih sudah sangat lumayan sih fiturnya, dan kalau buat hobi jahit menjahit sih bolehlah, silakan, salah satu alternatif ya. Kalau mau nyobain merek yang lain silahkan, tapi ini salah satu alternatif mesin jahit yang mereknya sudah melegenda dari zaman dulu, cuman dia bikin versi yang portable-nya seperti ini. Oke, itu saja sedikit review mengenai fitur basic dari mesin jahit Butterfly. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.